Oke. Nah, tujuannya kenapa sih kita harus menggunakan sampah yang ramah lingkungan? Karena tidak menghasilkan gas metana, tidak menghasilkan limbah yang mencemari tanah dan air. Jadi menggunakan bios itu juga tanah menjadi subur gitu, tidak mengundang lalat. Sehingga kebun saya yang tadinya juga banyak kucing yang buang kotorannya di situ, setelah saya semprot dengan biowas, mereka nggak suka mengotori lagi. Saya juga heran gitu loh. Nah, kucing-kucing itu juga kucing-kucing liar ya. Itu malah Hmm. seneng di kebun saya. Kadang-kadang mungkin mereka merasa dingin gitu waktu musim panas ya. Waktu musim panas, mereka suka ngumpet di balik-balik pohon gitu. Padahal sebelum saya pakai biowas itu mereka nggak mau ngumpet-ngumpet di balik pohon itu. Jadi kedua adalah supaya kita beralih dari produk kimia sehari-hari supaya yang digunakan di rumah tangga seperti tadi misalnya untuk cuci piring, alat pel ya, obat pel gitu. Jadi pengeluaran belanja kita juga lebih Hemat. ekonomis gitu, lebih hemat. Ini tadi saya bilang tadi ya, menambah unsur hara untuk tanah juga tidak ada efek samping, panen setiap saat, kecukupan pangan yang sangat bermanfaat. Nah, ini keuntungan menggunakan biowas, area minim, olah langsung pakai. Jadi kalau misalnya ibu punya makanan, anak-anak tidak dihabiskan makanannya, itu bisa langsung dipakai masuk ke pot, langsung siram dengan biowas. Kalau saya sekarang punya magot, jadi magotnya itu juga perlu sisa-sisa makanan. Jadi kita malah sekarang kepusingan nih, kekurangan sampah gitu. Karena biowas, karena magot juga yang Bagus. butuh, tanaman juga. Tapi kalau tanam kan bisa langsung gitu. Nah, ini juga efisien dalam pembiayaan peralatan, efisien dalam tenaga kerja. Jadi kalau bikin kompos kan suka dibalik-balik ya, supaya dia dapat udara gitu. Kalau ini nggak usah, langsung aja bisa dipakai gitu. Dia tidak akan panas. Kalau sampah itu kan panas ya, tapi kalau disemprot dengan biowas, dia tidak akan panas dan tidak menghasilkan bau busuk, tidak mengundang lalat juga. Nah, 3 ton sampah diolah dengan hanya 5 liter biowas. Jadi lebih ekonomis. Bentar, aduh. Aduh, kesulitan lagi. Kata. Oke. Ini kalau punya tanah pertanian ya, biowas itu bisa dibuat di drum 200 liter, masukkan racikan 5 liter, setelah jadi langsung isi 3/4, jadi biowas encer ini bisa langsung dipakai. Nah, menuang biowas promik, jadi ini ampasnya ya, ini ada got, saluran got di depan rumah, tangga ya, bukan taruhan saya. Ini kotor gitu loh. Jadi saya buang dengan ampas biowas yang tadi. Setelah disaring kan ada ampasnya. Itu bisa menjadi pupuk atau dibuang ke sini. Setelah di blender, dibuang dia akan merubah air got ini menjadi jernih. Karena menuang biowas pabrik itu merupakan sedekah kepada alam. Sedekah alam tidak mengenal mata uang, tapi mengenal hati. Ini saya sama ibu-ibu menuangkan biowas ke dalam saluran got. Nah, alam yang diberi biowas promik mendapatkan mikroba-mikroba yang mengalir ke tanahnya, ke air, dan ke udara. Seperti menanam pohon untuk oksigen bersama, atau seperti menggali sumur yang dapat dipakai bersama. Nah, ini kalau saya mau ngajarin ibu-ibu ya, bagaimana sih mengimplementasikan biowas ke dalam kebun di halaman rumah ya. Jadi pemanfaatan tanah pekarangan. Nah,
di halaman rumah Ibu itu bisa ditanam tanaman yang bermanfaat seperti tanaman toga yang aromatik. Tanaman toga itu tanaman obat keluarga ya. Ada serai, jahe, kunyit, lengkuas, kencur, daun pandan, bidara Arab, sirih, kencur nih, kencur udah ulang lagi. Daun salam, kemangi. Nah, ini semua bibitnya dari mana? Ambil dari dapur. Ya. Pokoknya Ibu Nggak usah beli sehari-hari ya. nggak usah beli. Sehari-hari kan Ibu memakai ini. Juga ini juga bisa menjadi obat. Nah, kalau tanaman Hmm. sayuran itu bisa ditanam di pot. Atau kalau punya hidroponik, kalau saya punya hidroponik, saya taruh di atas ya, di apa namanya Pak? Di atas di lantai dua. Bak. Iya. Itu tanaman apa yang bisa di dalam halaman itu sawi, sawi pagoda, pakcoy, seledri, selada, daun bawang. Ini bisa Ibu tanam semua di halaman. Apalagi bayam Brazil. Bayam Brazil ini tidak mengenal musim dan mudah sekali menanamnya. Nah, untuk sayuran buah ada cabai, tomat, terong, timun suri, kacang panjang. Ini saya nggak nanam di rumah, tapi saya nanam di halaman di kebun-kebun yang ada di komplek. Hmm. Nah, gimana cara mengolah sampah menjadi media tanam? Mudah-mudahan ini bisa kelihatan ya. Nih, ini saya bikin bedengan. Nah, ini saya bilang keranjang-keranjang sampah untuk menampung daun-daun kebun. Ini ada kebetulan daun jati yang sangat banyak. Saya tampung dulu di sini. Lalu saya bikin bedengan. Itu. Terus ini bedengannya. Nah, membuat media tanam makin kecil, makin cepat terurai. Ini juga apa? Mesin cacah ini buatan kami sendiri, ya. Jadi kita membuat mesin cacah dari bahan-bahan bekas. Nah, setelah dicacah, dibuanglah ke sini, tabur di bedengan. Nah, terus lalu kita semprotkan dengan biowash. Nah, ini langsung udah bisa dipakai Ibu, Bapak Ibu. Ini sudah bisa dipakai, bisa langsung dimasukkan ke dalam pot, atau kalau mau nunggu sampai hitam juga bisa. Ini saya warga bisa gratis mengambil dari sini. Ini tadi pengolahan sampah organik yang tadi ini saya putar lagi ya. Tadi katanya kurang kelihatan ya. Ini yang eh, sampah-sampah dari dapur. Dapur. Hmm. Ya, dari dapur semprot dengan biogas 1 liter 1:30 ya. Misalnya 1 liter itu 3 tutup botol. 1 liter Jadi air, 3 tutup botol biowash gitu ya Bu ya. iya 3 tutup botol. Bisa juga buat bibit ya. Kalau di rumah nih saya pakai untuk bikin bibit. Ini saya ambil sampah-sampahnya dari biopori dan juga komposter. Itu saya masukkan ke dalam pot. Nah, jadi Bapak dan Ibu tidak perlu membeli media tanam yang harganya mahal. Cukup dengan sampahnya. Walaupun nanti juga di atasnya biar kelihatan sopan gitu. Nah, sekamnya juga sedikit aja, jadi lebih ekonomis kan. Nah, terus tebar bibitnya. Ini kalau nggak salah bibit sawi. Hari kedua, ini udah Belum kelihatan kelihatan kayak itu ya Bu. bintik. Nah, ini hari ketiga nih. Tuh, udah udah kelihatan bibitnya. Ini nanti bisa dipakai. Oke. Nah, kita juga punya tanaman aloe vera atau lidah buaya. Ibu juga bisa nanam di pot-pot seperti ini, ya.
karena ini bisa menjadi bahan dasar untuk membuat minuman, membuat sabun, membuat apa ya, skincare ya, lidah buaya ya. Ini caranya adalah dengan mana nih? Nah, nih ambil 3 batang kembar ini. Nah, caranya Ibu rendam dulu. Rendam dulu selama 30 menit supaya karena ini kan dia bergetah ya. Kalau kita rendam, Hmm. getahnya biar tidak gatel gitu. Nah, Oh setelah iya. direndam 30 menit baru kita olah gitu. Kita olah, caranya dibuang pinggirnya, nanti dikerok. Ya, ini bisa menjadi sabun, nanti Dola lagi beli apa? Kalau Bapak Demi suka beli sabun, nanti itu ada lagi ininya, caranya. Atau langsung ini jadikan minuman. Kemarin juga eh, suami saya gatel-gatel gitu ya. Terus saya bikinin ini, membuat hidrosol daun sirih. Apa artinya hidrosol ya, Bu ya? Hidrosol itu kayak daun apa air sulingan ya Pak ya. Oh. Air disuling tidak pakai alat tapi pakai alat-alat dapur yang ada. Oh, baik. Jadi daun sirih itu kita campur dengan bunga tengalang. Hmm. Karena nah hidrosol ini bisa digunakan untuk body mist ya. Ini pakai panci aja, lalu daun sirihnya kita taruh di sebelah-sebelahnya, Itu di tim terus atau dikukus, Bu? dikukus, dikukus ya, Berarti enggak ditim, bolong-bolong ya? Di ah, tim. dikasih air aja segini, ditutup. Nanti dia kan keluar uap pak, uapnya ditampung Ah. di sini nih, uapnya ditampung di mangkok keramik, ya, Oh. gitu. Nah di atasnya dikasih air es supaya membantu lebih cepat dalam penyulingan. Supaya Uh, dia cepat turun ke mangkok gitu ya, Bu ya? Ya, dia cepat turun ke mangkok nih. Lihat ini. Ini udah jadi. Nah, ini hidrosol ini bisa dipakai untuk semprot-semprot di kulit kalau gatel, buat kumur-kumur gitu. Nah, ini namanya obat yang sangat manjur dan suami saya juga cocok tuh rupanya pakai ini. Berarti sirihnya cuma perlu ditaruh aja di dalam panci sama bunga telangnya, Bu. Iya, tinggal ditaruh aja. Oh. Nanti kan dia kalau sudah mendidih kan keluar uapnya. Nah, uapnya itu yang ditampung di situ gitu. Ya. Di Berarti dalam yang waktu dia taruh di dalam panci itu pancinya itu di atas air itu bolong-bolong atau semuanya flat? enggak bolong-bolong, Pak. Oh, berarti Jadi di tim ya? panci-panci biasa aja, ya. Oh, Seperti baik. kita merebus dan itu daun sirih kalau direbus itu baunya wangi satu rumah, wangi sirih. Iya. Ya tadi Ini juga daun sirinya gede-gede. iya, itu dari dalam dari pagar rumah saya. Ini juga ada bagaimana kita bisa menggunakan media tanam dengan daun jati ya, pertanian. Hmm. Pertanian dengan daun jati, ini saya pakai eh, kita kan tadi saya bilang saya punya kebun. Nah, Hmm. ini daun jati sangat banyak sekali. Ini kebetulan kebun cabe, ya, kebun cabe. Jadi saya dibantu oleh teman-teman dari PPSU untuk mengolah kebun ini. Terutama waktu kita mengimplementasikan daun-daun atau sampah-sampah yang disemprot dengan biowash. Jadi kalau PTSU sudah tadi artinya apa ya, Bu? apa Pak? PTSU tadi dibilang artinya apa? PPSU itu tenaga dari kelurahan Pak. Oh, Jadi baik. DKI itu punya tenaga untuk diperbantukan di tempat-tempat umum. Mereka menyapu jalanan-jalanan gitu, membantu di komplek untuk umum seperti kebun gitu. Oh, Kita bisa baik, pakai dia. baik. Ini makanya dia pakai warnanya orange kan. Oh iya ya, Ini pasukan oranye disemprot ya. nih. Pasukan orange dia. Nah, ini disemprot. Ini kalau
pengalaman saya ini cabai tahan 2 sampai 3 tahun, 2,5 tahun nih cabenya. Saya Panen terus Bu panen selama sampai 2 tahun beberapa itu. kali. Nih, ini saya skip aja karena udah lama ya. Oke. Berarti selama 2 tahun lebih itu panen terus ya Bu ya cabenya? Panen terus, udah berapa kali panen. Gitu. Hmm. Ini juga pohon cabai sebelum dipupuk dengan Kopepik dan Biowas ya. Ini ada di kebun. Kalau ini di kebun di pot. Ini juga sangat bagus, subur cabenya. Ini waktu bulan Juni tahun 2004. Di mana-mana waktu itu PKK mengadakan di Jakarta Selatan terutama ya, mencari pohon cabai yang masih hidup. Itu alhamdulillah di kebun kami masih ada. Sedangkan di kebun lain katanya ya udah habis gitu ya. Tapi di kami alhamdulillah masih ada. Ini Hmm. juga biowas kita gunakan untuk bunga ya. Ini pada saat bunga bougainville itu bermekaran pada saat panas ya. Ini pada saat panas Ya. ini. Ini saya semprotkan uh, di batang-batangnya sehingga bunga-bunga ini bermekaran dengan indahnya. Saya juga nggak nyangka nih waktu itu. Tapi sekarang musim hujan pada rontok, pada Ya. rontok. Tapi kita akan terus, tapi masih ada bunganya sih. Gitu. Jadi nggak hanya tanaman cabai, sayur-sayuran, bahkan tanaman hias bougainville ini juga bisa ya digunakan Bisa, menggunakan biowas ya. iya, apa saja bisa. Oh, saya lupa tadi share. Tadi ada tetangga saya juga dia menggunakan itu untuk pupuk pisang, pohon pisangnya. Itu pisangnya sangat-sangat banyak. Nah, ini tanaman-tanaman ya dengan umur panen di sini misalnya bayam cabut itu 3 minggu sampai 1 bulan, caisim 1 sampai 1,5 bulan. Nah, kangkung yang paling gampang kalau ada bapak dan ibu mau bercocok tanam, mulailah dengan kangkung karena dia paling mudah gitu ya, paling mudah ditanam dan paling cepat dipanen. Oke. Nah, ini manfaat bercocok tanam di tanah pekarangan rumah ya. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan makanan. Bercocok tanam itu sangat bermanfaat ya. Jadi Bapak dan Ibu hati-hati dengan akan kelangkaan pangan di tahun 2045 atau 2000 sampai 2050. Itu kita akan mengalami diprediksi akan mengalami kelangkaan pangan. Karena apa? Karena climate change ya. Karena Hmm. panasnya bumi itu. Sehingga kita harus bisa memenuhi kebutuhan makanan sendiri di halaman pekarangan kita atau di sekitar kita. Kemudian meningkatkan perekonomian. Jadi kalau ibu bapak ibu sudah menanam di rumah, itu tidak perlu belanja lagi di luar. Tentunya kalau di rumah itu tanamannya lebih sehat ya, lebih sehat. Terus ibu tahu pasti kalau di rumah tidak akan memakai bahan kimia, ya, karena itu untuk kesehatan. Tapi Kalau terjamin banyak, ya Bu. iya, kalau banyak harga sayuran itu biasanya saya jual 7.500 sampai 10.000 dengan berat 250 gram karena ini organik. Nah, yang ketiga Wah. itu menyalurkan hobi. Bercocok tanam dapat dijadikan hobi. Terus yang keempat memberi keteduhan agar yang tadi saya bilang untuk binatang, untuk kita, untuk manusia dan binatang karena kita kan hidup sama-sama di dunia ya. Terus mengurangi pengeluaran, kita bisa hemat. Terus menghemat biaya kesehatan terutama untuk tanaman obat keluarga dan menikmati keindahan. Karena Bapak dan Ibu di rumah itu tidak hanya sayur saja, tapi juga bisa menanam bunga-bunga. Karena bunga-bunga itu untuk menghindari apa tuh? Menghindari hama. Hmm. Nah, Tambah oksigen juga ya Bu ya. ya terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Stop sharing ya Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Tami.
Ini ada yang bertanya, Bu. Di YouTube ada nggak videonya? Video yang mana ya, Ibu Maya? Ini tanya video yang mana? Eh, video. Yang Oh, yang sirih apa tadi hidro, Hidrolisis. yang daun sirih sama bunga telang itu, Bu. oh, eh, saya postingnya itu di IG, di apa Instagram. Di Instagram saya, Ibu cari aja Puji Utami. Puji Utami ya, Bu. Ibu punya Instagram kan? Iya, punya saya add ya. Heeh, Tami. Instagram eh, Instagram saya Puji Utami, Puji Utami Sarwo ya. Kan nama saya Sarwo Indah Puji Utami, Puji Utami Sarwo. Nah, Ibu bisa lihat di situ. Baik. Kemudian di mana bisa didapat BioWash? Nah, Ibu Tami dapat BioWash di mana? Oh, gitu. Jadi gini, Bapak dan Ibu bisa membuat biowash sendiri dengan membeli promiknya. Promiknya itu di Tokopedia atau di Shopee dan mana juga mungkin ada ya. Jadi Ibu bisa beli di situ, lalu tinggal mengikuti cara-cara tadi. Kita ambil kulit kulit buah, berapa gram ditimbang, lalu dicampur dengan promik, tunggu 3 hari, fermentasi 3 hari, dan itu bisa langsung dipakai. Dipakainya juga harus campur air lagi, kalau enggak nanti tanamannya mati kalau kebanyakan. Oke. Diajarin biar bisa pakai lebih banyak ya, Bu ya. Iya, Bu, kalau misalnya orang nggak sempat bikin nih, Bu. Ibu ada jual nggak, Bu, BioWash? ada. Bisa saya jual 1 liter itu 35.000. Tapi saya sarankan Bapak dan Ibu itu buat sendiri karena nanti Hmm. Ibu bisa edukasi ya. Itu bisa membuat sendiri, dapat duit sendiri. Apalagi kalau di luar Jakarta. Kalau di Jakarta Selatan masih murah-murah deh. Kalau di DKI masih murah saya bisa kirim. Tapi kalau di luar kota, di luar pulau, lebih baik saya sarankan beli promiknya, bikin sendiri jadi bisa lebih banyak dapatnya. Bisa dijual lagi BioWash ke tetangga-tetangga yang lebih cuan ya, Bu. Iya. Betul, Ibu contohkan nih loh tanaman saya subur dengan biowas. Nanti mereka pada beli itu biasanya. Baik, Izin baik. bertanya, Ini boleh Pak Juta. Ya, silakan Ibu, Ibu Maya. Tadi kan bioporinya itu dibolongin ya. Kalau Oh, misalnya bio, itu buat apa, iya, Bu? Biopori yang apa dari apa ember bekas itu kali ya. Terus ada iya, tutupnya dibolongin. iya dibolongin. Karena kan dia perlu udara ya Bu. Jadi dalamnya yang dasarnya itu juga dibolongin supaya dia masuk ke dalam tanah gitu. Tapi pinggir-pinggirnya Ibu bolongin juga supaya ada masuk udara juga ya. Tutupnya juga Ibu bolongin gitu. Berarti itu udara. Soalnya mungkin saya salah ya. Soalnya saya buatnya tuh dari tempat sosis itu, yang Dari apa tempat Bu? yang tempat sosis itu, yang kecil-kecil itu, yang tempat sosis. Oh, Sosis heeh. apa ya? Toples kecil-kecil itu, Bu. Itu nggak saya bolongin supaya pikir saya supaya ulatnya nggak keluar gitu. Oh, sebenarnya kalau mau pakai biopori jumbo membuang sampah di situ kan ibu tidak perlu takut itu, nggak usah lihat-lihat lagi gitu, buang-buang aja gitu, nggak usah dilihat oh di situ ada magotnya atau uletnya gitu, itu yang bikin kita takut. Tapi kalau ibu tim buang-buang aja nggak usah lihat dia ada di bawah kok Bu, nggak naik-naik ke atas. Oke, Ya. ada Ingat, Bu pertanyaan. Maya, ke depannya dibolongin lagi ya, Bu ya. Pak Juta saya ada coba ya, karena saya lihat ini sekarang kan musim cabai itu dimakan sama kutu ya, terus ada ini apa sih namanya tuh yang binatang kecil-kecil yang loncat-loncat itu, sama ada ulat bulu. Sekarang lagi musim ulat bulu banyak sekali di tanaman. Terus saya lihat kalau kemangi itu nggak dimakan gitu. Jadi
saya sekarang lagi coba, tapi belum jadi. Baru kemarin coba em, apa promik dicampur dengan kemangi, ujung-ujung kemangi itu kan biasanya itu saya lagi bikin, tapi belum jadi. Jadi semoga sih ketika disemprot nggak ada lagi ya ulat bulu ya. Iya. Ibu semprotnya pakai apa? Biowas promik. Oh, oke, komik ya. Bu Iya. Tami ada tips-tips nggak yang pengalamannya bisa di-sharingkan? Saya tuh biasanya kalau untuk pengusir hama itu pakai yang simpel aja, bisa pakai daun tembakau ya, atau tembakau atau rokok. Itu campur air, bisa juga dicampur 1 sendok apa sabun cair ya, atau dengan bawang putih diulek terus dengan sabun cair juga. Bawang putih 3 siung aja diulek. Atau dengan cabe juga bisa. Jadi hama itu kita semprotan aja. Untuk khusus tanaman cabe itu saya diajarin teman saya, kalau tanaman cabe itu disemprotnya harus rutin dan harinya tidak boleh berubah. Lebih baik disemprot sore dan misalnya harinya tuh Senin dan Kamis gitu ya, seminggu 2 kali. Jangan berubah-ubah harinya. Senin Kamis terus sampai sore gitu. Karena hama itu datangnya malam. Tuh. Begitu Bu Maya. Terima kasih Bu Tami. Iya. Bu Tami ini ada yang tanya, kalau mana tadi ya? Em, bagaimana bagaimana cara mendirikan bank sampah? Oh, cara mendirikan Panjang nih sama. ceritanya. Jadi pertama kali, pertama-tama kita bikin perangkatnya dulu, fasilitasnya ya. Kalau tidak punya, sebenarnya bank sampah itu harus ada atapnya ya. Mau atapnya misalnya di balai warga atau di rumah kosong atau di halaman supaya sampahnya tidak tidak kena air hujan kalau air hujan ya. Karena kan kardus kalau kena air hujan itu jadi rusak gitu. Nah, setelah itu siapkan timbangan, pokoknya peralatannya disiapkan dulu. Timbangan, tabungannya juga disiapkan. Terus kita mencari mitra. Mitra yaitu lapak. Lapak itu kita cari, lalu kita bikin MOU. MOU-nya tuh gini, kalau saya harus diambil ketika bank sampah buka. Misalnya bank sampah saya buka jam 8 sampai jam 11. Diambil jam 11.30. Harus bersih sehingga ruangan yang kita pakai itu bersih gitu. Nah, setelah itu kita bisa mengedukasi warga. Edukasi warganya begini, harus pilah sampah dari rumah gitu. Kalau kita mengedukasinya gitu. Jadi kita tidak menerima sampah kotor. Anda harus pilah sampahnya dari rumah, baru dibawa ke bank sampah. Memang butuh perjuangan. Kotor Karena itu saya seperti apa Bu ya maksudnya kotor? kotor. Oh, Sampah kalau kotor kotor itu itu kan seperti apa? kotor tuh kan kalau bang gini, kalau kita bank sampahnya yang memilah, jadi nasabahnya itu bawa sama sampah kotor, belum dipilah, belum dibuangin itunya labelnya gitu ya, belum diikat, belum dibuangin labelnya itu, kan kita harus memilah. Tutup botolnya belum dibuka. Ya. Saya tidak terima, bank sampah kami tidak terima sampah kotor gitu. Jadi yang kita terima sampah bersih, itu kotor. Nah itu yang menyebabkan bau, itu kan. Kalau Kotor itu di masih tercampur dengan yang organik gitu ya Bu? iya, enggak, kita nggak terima organik, karena organik Maksudnya tadi kan kalau yang sudah disebut diolah sendiri. tadi yang disebut sampah kotor jadinya gimana Bu? Sampahnya Sampah tuh kotor, masih labelnya masih tertera di situ, labelnya. oh, label Uh, ya. Berarti kalau uh, buku covernya harus dilepas. ya, Botol betul. labelnya harus dilepas. Kalau belum itu Ya, disebutnya masih kotor ya. ya betul. Oke, baik, baik. Eh, Nanti, ini Bu eh, Tami, ya, ini eh, ada yang mau bertanya saya langsung. nanya tentang bank sampah ya Bu Tami. Mm-mm. Ini untuk harga buat
nasabah itu bagaimana itu? Ini kan di sini kayak harga P1 itu 3.300. Nah, Mm-mm. kita memberi harga untuk nasabahnya berapa? Apa Jadi gini, Ibu sesuai? tanya ke lapak dulu ya, ke lapak dulu harga sampahnya berapa. Kan ada bank sampah induk ya di setiap wilayah. Kalau misalnya Jakarta, ada Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan lain sebagainya, itu tentunya punya bank sampah induk. Ibu lihat harga dari bank sampah induk. Sebenarnya kita harusnya setor ke bank sampah induk, Bu, gitu. Misalnya kalau saya kan ke lapak karena bank sampah induk saya jauh gitu, di Menteng Pulo. Jadi saya setornya ke lapak. Nah, di lapak itu saya tanya harganya berapa. Misalnya di lapak itu kayak plastik ya, misalnya tuh harganya 4.000 gitu. Nah, kita jual atau kita beli dari nasabah tentunya lebih kurang dari harga 4.000 itu. Misalnya kita kurangin 20% atau 30% atau 40% gitu. Terserah kita mau ngambil marginnya berapa. Gitu. Jadi kita ada kelebihan untuk operation cost, Bu, gitu. Di bank sampah kami kan sekarang lagi menggiatkan Gen Z ya. Jadi Hmm. kami ingin ada job green ya. Mereka mendapat kompensasi juga. Kenapa sih anak Gen Z itu atau anak-anak muda tuh nggak mau bergabung sama bank sampah? Karena tidak ada uangnya gitu loh. Kita coba robah polanya supaya anak-anak muda ini yang nanti bukan mewarisin ya, mewariskan bumi ini supaya tahu gitu loh. Wah ini sangat penting gitu. Sehingga kita memberi kompensasi kepada anak-anak job ini. Ya, terima kasih Bu Tami. Terus ini Bu Tami, saya kan nanam bayam Brazil ya. Eh, Mm-mm. apa berlubang-lubang, kita nggak tahu itu penyakitnya apa, tiba-tiba berlubang-berlubang gitu. Itu bagaimana caranya? Itu karena belalang ya. Oh, Itu tapi karena nggak kelihatan belalang. tuh ada belalang atau tidaknya, nggak ada. Belalangnya nggak ada, tiba-tiba berlubang-berlubang gitu. Apa mungkin Oh ya. yang Ibu bilang makanya dia malam gitu. Eh, biasanya ibu itu telat panen ya. Oh, Jadi gitu ya. jadi kalau bayam Brazil itu tidak dipanen, tanaman tidak dipanen, itu Hmm. jadinya jelek. Ibu harus panen. Tepat Itu umur waktunya. Kalau berapa udah tuh hijau Tami? bagus, panen aja cepet-cepet ibu, Oh, gitu. gitu. Ya, siap, Karena siap. kalau telat panen bisa jadi lobang-lobang gitu bu. Nanti ibu tanam lagi gitu, Siap. diperbarui lagi, tanam lagi kan batang-batangnya itu ya. Ya, Itu mudah sekali untuk bayam Brazil. emang paling gampang bayam rajin nanamnya. Iya, itu Ya, berarti siap. ibu telat panen. Oh, Panen gitu ya. panen itu nggak boleh lewat dari waktu bu. Kalau waktunya lewat, sayurannya jadi jelek hasilnya. Siap. Terima kasih Bu Tami. Sama-sama. Ada Bu lagi? Tami, ada lagi yang mau tanya. Kalau limbahnya berupa tulang ayam, apa bisa dicampurkan di sampah organik? Untuk styrofoam, apa ada harganya? Dua pertanyaan berarti itu. Nah, ya. Kalau sampah tulang, sampah tulang ayam, tulang ikan, bisa bisa dipakai di biowas ibu. Jadi pupuk langsung aja, masukin ke dalam pot, langsung semprot gitu. Mm-mm. Itu masukin aja, itu subur banget gitu. Saya pernah ya pengalaman nih ikan 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 saya itu mati kan suka gitu ya ada salah makan atau apa ikan-ikan yang piaraan itu mati banyak gitu akhirnya saya blender terus masukin ke tanah untuk pupuk itu sekarang subur sekali ditambah biowas karena kalau nggak ditambah biowas bau kan itu saya campur yang tadi saya blender ikannya itu kita campur tambah biowas langsung diimplementasikan ke tanah kebun ya. Itu tanahnya sekarang jadi subur banget itu di Taman Toga saya itu. Gitu. Nah, yang Iya. kedua untuk styrofoam itu sebenarnya kayaknya nggak laku, laku tapi murah banget gitu. Ternyata saya ada ilmu gitu ya. Ternyata styrofoam itu bisa menjadi lem yang sangat baik gitu. Lem sangat baik
sangat rekat itu kalau dicampur dengan kalau nggak salah dengan bensin apa ya? Bensin, Dengan bensin, iya. bensin itu bisa menjadi lem. Lemnya kuat. Baik. Nah, ini dari Bapak Heru. Promiknya bisa buat sendiri nggak, Bu? Caranya gimana? Promik itu tidak bisa buat sendiri karena promik itu buatan CV Kausa Lestari ya. Kalau kita buat sendiri pun kita nggak tahu formulanya ya. Kita nggak tahu formulanya. Ini buatan Indonesia loh Pak. Jadi kita harus menghargai inovasi yang didapatkan oleh anak bangsa gitu. Kalau kalau Eco Enzim kan dari Thailand ya. Dokter dokter siapa? Dokter Rong ya. Rosukon. Rong Sukon gitu. Nah, ini buatan orang Indonesia loh. Jadi kita menghargailah untuk bisa membeli Promik. Karena Promik itu sangat murah. Kalau misalnya 200 mili itu aja Bapak bisa membuat jus yang sehat itu kalau dibandingkan dengan teh botol itu masih murah Promik gitu loh. Nah, bisa juga dari Promik itu sedikit spill ya Pak Ju. Iya. Bisa Promik itu kalau dicampur dengan susu bisa jadi apa Pak? Yogurt. Dari yogurt gitu. Bisa macam-macam. Ibu sakit apa misalnya untuk dicampur buah naga ya. Saya pengalaman saya kalau saya susah BAB minum jus pro buah naga itu kan lancar banget gitu. Nanti ada jantung pakai anggur. Terus kalau sakit diabetes bisa pakai jambu kristal. Macam-macam itu topik yang lain ya Pak Juta ya. Topiknya Nanti lain. ada Iya, pembicaraan lain. iya. Nanti ada di grup ya, nanti minta-minta lagi di grup. Oke, kita lanjut dulu. Mohon nomor Bu HP Bu Tami di-share di sini, Pak. Boleh nggak, Bu? Nomor handphonenya Boleh, di-share. boleh, boleh, boleh. Baik, saya coba ketikkan nomor Ibu Bu Tami ya. Nah, Oke, 0811 852 250. nah. Betul, Bu? Betul, 0811 Baik, 85 2250. baik. Untuk pengusir ulat pada pohon jeruk gimana resepnya? Ulat, tadi aja. Saya nggak Oh, seperti ganti-ganti tadi. tuh. Seperti tadi aja. Eh, Baik. Apakah untuk biowas bisa menggunakan bahan-bahan empon-empon? bisa, eh bisa banget ya Pak ya. Iya, Cuma bisa. rasanya. Kan biowas, Bu, biowas ya. Oh bios, ya, ya, ya Biowas. bios bisa Iya. bisa bisa bios. Nah, kunyit itu ya, kulit kunyit itu bisa dipakai untuk mengusir hama juga. Jadi kulit bawang merah, kulit kunyit, campur biowos itu bisa mengusir hama. Tuh. Bu Tami ada yang tanya nih, alamatnya Bu Tami di mana? Oh, Jalan Geraha 7, nomor 5, Petukangan Selatan, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Wah, itu sudah ada nomor handphonenya, nomor WhatsAppnya nanti boleh Iya, dijapri nanti aja ya. boleh di Japri. Saya juga ada Iya, ini ya, Kak, saya juga jual Promik kalau Bapak dan Ibu mau membelinya. ya. Kita bisa Boleh kirim. langsung japri ke Ibu. Iya. Oke, wah terima kasih. Ini sangat menarik sekali. Saya kira juga pertanyaan nanti nggak akan berkurang, bisa bertambah terus. Nanti Bapak Ibu yang ingin rekamannya, nanti bisa lihat di YouTube Kausal Lestari. Kami akan publish di sana. Nanti sama tim akan dipublish. Kemudian yang mau bertanya sesuatu kepada Bu Tami juga nomor handphonenya, nomor WhatsAppnya juga sudah diterakan di chat. Segera dicatat ya sebelum Zoom-nya berakhir. Kemudian Bu Tami, ini penutup nih Bu. Sesuai dengan topik kita pada malam hari ini, kita mau lestarikan bumi, kita jaga alam bersama, ubah sampahmu menjadi cuan dan pangan dengan biospromik. Apa nih Bu, kata-kata penutup dari Bu Tami? Eh,
Semoga dengan Bapak dan Ibu yang sudah menerangkan seminar hari ini bisa mengimplementasikan di rumahnya masing-masing. Kita harus menjaga bumi demi anak cucu kita. Jadi bumi itu bukan warisan, tapi titipan untuk anak cucu. Terima kasih sudah mengikuti Zoom seminar kami. Dan terima kasih juga untuk Pak Junta yang sudah memfasilitasi untuk pertemuan ini. Baik, terima kasih banyak Ibu Tami atas sharingnya pada malam hari ini. Bapak Ibu, malam hari ini sangat bersyukur sekali kita sudah menerima sharing dari Ibu Tami. Semoga ini semua bisa menjadi inspirasi dan kita tidak hanya pada diri kita, tetapi kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sebaik-baiknya ilmu adalah jika kita bisa praktek, tidak hanya diketahui saja, tapi kita bisa praktekkan. Dengan ini, saya sekali lagi menganjurkan agar Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama melindungi kehidupan kita sendiri dan juga kita melindungi kehidupan yang lain. Marilah kita mencintai kehidupan kita sendiri dan kita juga mencintai kehidupan yang lain. Marilah bersama-sama kita memuliakan kehidupan kita dan kita memuliakan kehidupan yang lain. Sekian Zoom kita pada malam hari ini. Selamat malam Ibu Bapak sekalian. Terima kasih Bu Tami. Sama-sama, Ibu-ibu. Terima kasih Pak Juta. Terima kasih Pak Yuta. Terinspirasi nih Bu. Sampainya. Alhamdulillah. Selamat malam, terima kasih semua. Malam. Pak Juta.